Good morning, children. How are you today? I'm fine, I'm happy. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini tema kita masih kendaraan, tapi subtemanya berbeda ya. Hari ini subtemanya adalah kendaraan udara. Teman-teman, ada yang tahu apa saja ya kendaraan di udara? Betul, ada pesawat terbang. Kemudian ada apa lagi ya? Wow, good job. Ada balon udara. Kemudian ada apa lagi ya? Yap, betul sekali. Ada pesawat jet. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang mengendarai pesawat terbang? Pilot. Betul. Yang mengendarai pesawat terbang adalah pilot. Pesawat terbang berhenti di bandara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian pesawat terbang. Teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Ini dia nih, bagian-bagian pesawat terbang. Kita lihat bagian luar pesawat dulu ya. Badan pesawat. Dari luar, badan pesawat ini memang tampak sangat besar dan gagah. Tentu saja, badan pesawat adalah bagian terbesar dari pesawat, karena di dalamnya menampung bagian-bagian pesawat lainnya. Sayap pesawat membantu pesawat terbang dan menjaga keseimbangannya ketika ia terbang di udara. Walau sayap pesawat tampak kokoh, sebetulnya dia bisa dilipat loh. Kokpit, ini dia bagian kemudinya. Tentu saja tampak dari luar, karena pilot kan perlu jendela untuk melihat keluar. Baling-baling. Baling-baling ini membantu mesin pesawat untuk terbang sesuai dengan arahnya. Ruang mesin. Ruang mesin merupakan ruang penggerak atau tempat di mana mesin disimpan untuk menggerakkan pesawat terbang. Ekor. Ekor merupakan bagian yang sama pentingnya dengan baling-baling lainnya dari pesawat, karena ekor juga berperan penting dalam keseimbangan pesawat. Roda. Roda juga merupakan bagian penting dari pesawat, sebab dengan adanya roda, pesawat dapat menggelinding di landas pacu, baik ketika akan terbang maupun mendarat. Roda pun menjadi penengah antara badan pesawat dengan landasan. Sekarang, kita lihat bagian dalamnya yuk. Kabin. Kabin merupakan ruang besar yang berada di dalam pesawat terbang. Bisa dikatakan, kabin ini adalah ruang yang berada di dalam yang disebut sebagai badan pesawat. Di dalam kabin, terdapat tempat duduk dan lainnya. Bagasi. Bagasi adalah tempat penyimpanan barang bawaan penumpang. Tujuan dibuat bagasi ini supaya barang yang dibawa penumpang seperti tas besar dan lainnya tidak tercecer, juga tidak memenuhi kabin. Tempat duduk atau seat. Tempat duduk merupakan salah satu fasilitas yang ada di dalam pesawat. Tempat duduk di dalam pesawat terbang haruslah dapat membuat penumpang yang mendudukinya merasa nyaman. Sebab ada kalanya gangguan kesehatan tiba-tiba muncul ketika pesawat terbang sudah lepas landas. Untuk itu, tempat duduk di dalam pesawat dirancang senyaman mungkin dan selalu diperiksa serta diperbaiki jika ada bagian yang rusak atau sobek. Kokpit. Nah, ruang ini merupakan ruang kendali pilot. Disinilah pilot dan co-pilot mengendarai pesawat. Kita tidak bisa sembarangan masuk ke sini, sebab di ruangan ini ada banyak sekali tombol. Apalagi jika pilot menggunakan mesin autopilot. Mereka sudah memasukkan kode tertentu sebelumnya, supaya pesawat terbang ke tempat tujuan. Jika kita sembarangan main di sini, bisa berbahaya.
terutama jika kita seenaknya saja main pijit tombol. Ruang reservasi. Disinilah tempatnya para pramugari menyiapkan segala sesuatu yang akan disajikan kepada kita, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, sampai bantal atau selimut tambahan jika kita memerlukannya. Toilet. Di pesawat ada juga loh toilet, jadi kita tidak usah bingung kalau tiba-tiba ingin buang air di pesawat. Pintu darurat. Pintu darurat ini penting loh, sebab jika terjadi sesuatu, misalnya mesin mati, kita bisa keluar melalui pintu darurat. Tentu saja, untuk bisa keluar dari sini, ada instruksi dari pilot atau pramugari sebelumnya. Ini adalah peralatan yang biasanya tersedia di setiap tempat duduk penumpang. Pelampung. Pelampung ini disediakan untuk digunakan oleh penumpang jika pesawat dalam keadaan darurat, seperti jatuh ke laut. Biasanya, pramugari akan memberitahu cara memakainya ketika pesawat akan lepas landas. Masker gas. Masker gas juga disediakan untuk digunakan oleh penumpang jika pesawat dalam keadaan darurat, seperti kebakaran atau keluar gas dari mesin. Sementara itu, di setiap sisi kabin terdapat tabung hidrogen. Tabung hidrogen ini gunanya jika terjadi kebakaran kecil di pesawat, bisa digunakan untuk memadamkan apinya. Ini adalah tips buat yang baru pertama kali naik pesawat terbang. Simak aja ya. Jangan lupa berdoa. Pastikan barang-barang yang kita bawa sudah dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa untuk membawa tiket yang sudah kita pesan sebelumnya. Pastikan nama yang tertera di tiket sesuai dengan nama yang tertera di kartu identitas kita. Misalnya, kartu tanda penduduk atau paspor. Perhatikan baik-baik jadwal penerbangan yang tertera di tiket, supaya kita tidak terlambat dan tidak ketinggalan pesawat. Usahakan berangkat lebih awal dengan menghitung waktu untuk check-in selambat-lambatnya 1 jam sebelum jadwal pesawat take off. Ditambah dengan waktu perjalanan yang harus ditempuh dari rumah ke bandara. Jangan malu bertanya, ada satpam, ada pramugari, ada petugas di loket. Mereka semua siap membantu kita kalau kita mendapat kesulitan dan perlu bantuan. Patuhi peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk penumpang. Misalnya, tentang aturan selama penerbangan dan aturan barang bawaan. Persiapkan obat-obatan pribadi yang sekiranya diperlukan selama perjalanan. Sehingga, kita tidak perlu merepotkan orang lain kalau kita tiba-tiba sakit atau mabuk di perjalanan. Dengarkan dan perhatikan baik-baik instruksi yang dilakukan oleh awak pesawat sebelum pesawat mengudara. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan jika pesawat mengalami keadaan darurat. Jangan panik. Saat mulai terbang, mengudara dan hendak mendarat, kadang timbul perasaan mual, pusing, atau telinga terasa pekak. Hal ini bisa disebabkan oleh gerak pesawat akan naik turun atau maju mundur. Itulah sebabnya kita harus mengencangkan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja yang ada depan kita, dan membuka tutup jendela. Kalau kita menyimpan barang di bagasi pesawat, begitu kita turun dari pesawat, segeralah ke ruang pengambilan bagasi untuk mendapatkan barang bawaan kita. Pastikan nomor bagasi yang tertera pada barang bawaan sudah sesuai dengan nomor bagasi yang tertera pada tiket. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan ya mengenal pesawat terbang? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dulu yuk setelah kita belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman. Kalian hari ini luar biasa. Ustazah Tati pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.